kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wadil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat keluarga besar Pak Tio, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para teman seperjuangan, Bapak Ibu guru staf TU SMA Negeri 1 Agung Punang. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hari ini Allah berikan nikmat kita, tadi pagi makan durian bersama. Yang belum kebagian bersabarlah, masih ada 9 butir yang belum dikupas. Mudah-mudahan yang 9 ini juga isinya bagus-bagus semua. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, teman-temanku semua, keluarga besar Pak Tio, kali ini kita akan coba mengkaji tentang perkara yang menjadi evaluasi buat kita. Kita sudah berada di tahun 2021. Setidaknya ada hal-hal yang perlu kita koreksi, kita evaluasi, supaya amal-amal kita itu betul-betul mendapatkan balasan kebaikan insyaallah. Supaya akhlak kita pun ada perbaikan. Karena bertambah umur jangan sampai tidak bertambah mulia akhlak kita. Maka teman-teman semua, kajian kita judulnya kalau mau kita beri nama evaluasi diri. Ini evaluasi buat saya, buat kita semua, bukan untuk orang lain. Yang namanya kita sebut dalam bahasa agama muhasabah. Kita mengkoreksi, mengevaluasi, introspeksi diri, merenung. Apakah saya ini beramal, berbuat ibadah, sudah yakin betul bahwa Allah telah menerima amal-amal kita. Kemudian introspeksi, apakah amalan saya ini sudah betul-betul sesuai nggak dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apakah amal saya, kebaikan-kebaikan saya ini sudah berdampak belum pada akhlak keseharian saya. Jadi kita evaluasi bukan untuk orang lain, untuk pribadi kita. Nah teman-teman semua, yang pertama itu kita introspeksi pada amalan hati, atau dalam bahasa agama itu disebut dengan ibadah hati. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, sekerat daging yang besarnya insya Allah seperti kepalan tangan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, baiklah amal-amalnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka rusaklah jasadnya, rusaklah amal-amalnya. Ketahuilah, kata Nabi, itu adalah hati. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, mari mengevaluasi ibadah hati kita, amal hati kita. Puncak ibadah hati adalah niat. Nah, kita koreksi, kita evaluasi. Apakah seluruh kebaikan yang kita lakukan, apakah seluruh ibadah yang kita laksanakan, apakah seluruh amal soleh yang kita tunaikan, apakah sudah betul-betul untuk mendapatkan keridhaan Allah atau belum? Karena boleh jadi ada orang yang beribadah hanya untuk dunia, menjadi guru ke sekolah hanya untuk mendapatkan honor. Allah kasih itu honor, tapi di sisi Allah tidak ada pahala sedikit pun. Maka kita evaluasi, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ketika niat salah, keliru hanya untuk mengejar dunia, boleh jadi Allah kasih dunia, tapi di akhirat tidak ada catatan pahalanya. Nah ini teman-teman semua, evaluasi kepada niat kita, dan niat adalah pekerjaan hati.
Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti disertai dengan niat, dan Allah hanya akan memberikan balasan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Seperti kita hadir silaturahmi di sini di tempat Pak Tio ini, kalau niatnya hanya karena nggak enak sama Abi, dapatnya nggak enak saja. Paling dapat nanti makan ya. Tapi kalau niatnya karena Allah, ada pahala silaturahmi yang luar biasa besarnya. Jadi perkara ibadah hati ini puncaknya adalah niat. Harus dipastikan seluruh kebaikan itu ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipastikan itu, apapun kebaikannya. Ya, seperti teman-teman yang sudah berkeluarga, melayani suami, mendidik anak, merawat anak, niatkan dalam hatinya, aku ingin seluruh lelahku, capekku ini mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pujian suami, bukan dari sanjungan anak-anak. Begitu pula ketika kita menjadi seorang guru, kita pastikan mendidik anak-anak kita, ingin mendapatkan balasannya itu yang paling utama dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, termasuk ketika kita belajar. Ketika anak-anak kita belajar, kita harus ingatkan kepada mereka, jangan sampai belajar itu keliru, salah niat. Karena dulu barangkali kita juga karena belum paham betul dengan agama ini, ada yang sekolah itu belajar itu niatnya hanya untuk nilai rapot yang bagus, supaya bisa masuk sekolah favorit, supaya bisa kuliah tempat favorit, supaya bisa dapat kerja. Niat yang seperti itu hanya Allah balaskan untuk dunia saja. Boleh jadi Allah kasih sesuai dengan niatnya, atau tidak Allah kasih, terserah pada Allah. Maka ketika kita belajar, anak-anak kita belajar, mengajarkan anak kita belajar, jangan sampai salah. Niatkan semuanya untuk kebaikan di sisi Allah, untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Kalau kita keliru, maka kita hanya mendapatkan dunia. Allah memberikan ancaman yang keras kalau beramal hanya untuk dunia. Firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Firman Allah menyatakan, Quran surat Hud ayat 15, barang siapa berbuat, berkehendak, beramal untuk mengejar dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, kami berikan dunia dan perhiasan itu sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun, sempurna. Jadi kalau kita kerja, apapun profesi kita hanya untuk dunia, Allah kasih itu dunia. Tetapi di akhirat kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang yang bekerja apapun profesinya, lalu dia hanya untuk dunia, ibadahnya untuk dunia, sholatnya untuk dunia, tahajudnya untuk dunia, Senin Kamisnya untuk dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habitoma sona'u wa batilum makanu ya'malun. Hancurlah, hilanglah seluruh yang diusahakannya, sia-sialah apa yang dikerjakannya. Barangkali 35 tahun mengabdi sebagai guru, tapi karena niatnya hanya ingin mendapatkan gaji, lelah 35 tahun, ketika dibuka catatan amalnya di negeri akhirat, kosong, melompong, zero, nggak ada pahala. Ya Allah, 35 tahun ngajar, nggak ada pahalanya Allah. Kenapa? Kata Allah, engkau keliru dalam masalah niat. Nabi sudah tegaskan, innallaha la yaqbulu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima semua jenis amal apapun, amal kebaikan, kalau ditujukan bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi ini evaluasi pertama tentang perkara niat. Ketika keliru menanamkan niat dalam seluruh aktivitas kita, maka siap-siaplah kita menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, itu yang pertama. Dan jangan lupa saya tambahkan juga, ini penting. Akhir zaman ini banyak orang yang sedekah, infak, niatnya untuk dunia. Ayo jual motormu, infakkan ke anak yatim, Allah ganti dengan mobil. Nggak taunya malah naik sepeda akhirnya. Mobil nggak kebeli, motor kejual. Padahal sedekah, infak apapun, pokok utama tujuannya itu negeri akhirat. Kata Nabi,
fattaqun nar. Takutlah kalian dari azab neraka. Fattaqun nar. Takutlah kan kepada azab api neraka itu karena apa? Walau bisikin tamratin, walaupun kalian hanya sedekah dengan sebelah kurma. Jadi kurma itu di satu biji dipotong bagi dua, kasih kawan. Niatnya bukan untuk mendapatkan balasan dari kawan, bukan untuk mendapat ganti, tapi hanya untuk membentengi diri dari azab api neraka. Kita khawatir hari ini banyak ulama, ustadz yang menganjurkan sedekahlah, infaklah, Allah ganti 10 kali lipat. Padahal apa yang Allah janjikan tidak ada kalimat Allah gantikan di dunia, nggak ada. Memang Allah bakal ganti, tapi harus ditanamkan untuk kebaikan negeri akhirat. Nah, yang kedua, teman-teman yang saya cintai karena Allah, periksa amal badan kita, evaluasi amal badan kita. Apa amal badan yang paling utama? Amal badan yang paling utama sholat kita. Kita tiap hari sholat minimal 5 kali saya semalam fardunya, belum tambah sunnahnya. Kita harus mengkoreksi, mengevaluasi terhadap amal badan kita. Karena kalau keliru amal badan ini, maka sama pada seperti yang pertama, sia-sia di hadapan Allah. Jadi amal badan pertama dihisab, dievaluasi amal sholat kita. Mengapa sholat? Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama diberi nilai di ponten, kayak kita guru ini ponten ngasih rapot ke anak-anak, dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Wa in sholahat, kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anja, dia sukses, dia berhasil, maka dinilai di konten amal puasanya, amal zakatnya, sedekahnya, infaknya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat, kalau amal sholatnya buruk, faqad khoba wa khusira, dia rugi, dia gagal, dia celaka. Maka perhatikan sholat kita, terutama kalau niatnya sudah betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, perhatikan gerakan dan bacaannya. Kata Nabi, ketika melihat sahabat sholat di dekat Nabi 2 rakaat, lalu mendatangi Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Nabi bilang, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu sahabatku, sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Ini sahabat kaget, suruh ulang sholatnya, balik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Lalu mendatangi Rasulullah, kemudian Nabi kembali bilang, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabat, balik lagi, kamu sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Orang yang hidup bersama Nabi, diajar Nabi sholatnya, tetapi ketika sholat sendiri dia salah, dia keliru. Nabi suruh ulangi sampai 3 kali. Akhirnya sahabat nyerah, ya Rasulullah, sholatku hanya sebatas itulah kemampuannya, tolong ajarkan aku. Sehingga Nabi ngajarin lagi tentang sholat kita. Maka perhatikan ibadah sholat kita. Apa yang mesti perhatikan, Bi? Gerakan. Karena banyak orang sholat sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya. Kadang-kadang belum tumakninah, bangkit dari ruku i'tidal, sami Allahu liman hamdah, belum tegak, belum tenang, sudah langsung nyungsep ke bawah sujud. Kenapa? Di luar duren sudah dibuka. Nah, ini banyak sekali, sehingga Nabi katakan ada seseorang yang sholat 60 tahun, sitina sanatan, 60 tahun sholat, tidak satu waktu pun Allah terima sholatnya. Bayangkan. Jadi Nabi nyampaikan kepada kita umatnya ini, ada orang Islam yang sholat selama 60 tahun, tidak satu waktu pun diterima sholatnya itu. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab, perkataan Umar bin Khattab, ya silakan. Ada orang yang sholat sampai beruban, Pak, sampai beruban rambutnya putih, dia sholat dari kecil, dia sholat dari mulai akil balik, dia muslim, sampai beruban rambutnya. Tapi kata Umar bin Khattab, tidak satu rakaat pun sholatnya diterima. Nah, ini tentang evaluasi terhadap sholat kita. Amalan badan kita yang paling tinggi, puncaknya adalah ibadah sholat. Maka kita jangan pede banget bahwa sholat kita sudah benar, sudah bagus, sudah rapi, sudah yakin diterima oleh Allah. Jangan pede banget.
Karena boleh jadi kita termasuk tadi yang Nabi katakan 60 tahun sholat tidak satu rakaat pun Allah terima. Alhamdulillah. Nah kemudian yang ketiga, teman-teman semua, evaluasi kita yang ketiga, evaluasi akhlak kita, sikap, ucap, perbuatan dan penampilan kita. Kenapa perlu kita evaluasi pada diri kita masing-masing? Karena ada orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, tapi ucapannya kasar, ketus, nyelekit. Kawannya cerita, kamu tahu nggak, teman kita itu sukses loh, dia sekarang dagang duren banyak betul. Dia itu curang kalau dagang duren. Yang bagusnya disumputin, yang jeleknya jual ke kita. Tuh mulutnya itu gampang betul untuk nyelah, untuk mengecap orang lain, mempolis orang lain. Padahal dia ahli ibadah. Maka teman-teman semua perhatikan akhlak kita. Perhatikan akhlak kita karena kesempurnaan iman kita ditentukan oleh akhlak kita. Kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang akhlaknya baik mampu menyamai derajat ahli ibadah, ahli sholat plus ahli puasa. Jadi misalnya kita sholat tok 5 waktu yang wajib aja, kita nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, nggak pernah duha, nggak pernah sholat-sholat yang lain rawatib, kita puasa Ramadan doang, tapi akhlak kita bagus kepada manusia, kita bisa sama derajatnya di Allah dengan ahli sholat tahajud, dengan orang yang puasa Senin Kamis sepanjang hidupnya. Nah, teman-teman semua, seluruh ibadah yang kita lakukan di dunia akan tampak hasilnya di dunia dengan akhlak yang mulia. Artinya ketika hari ini kita masih suka ketus, nyelekit, muka masem, pahit, getir lihat mukanya kawan. Senyum nggak pernah, salam nggak pernah, muka masem, kantong kosong. Mudah-mudahan nasib betul ya. Kata kawan, ya Allah, nggak ada yang bisa diambil dari kamu ini. Akhlak mulia itu yang paling pertama itu berwajah ceria kalau ketemu orang lain. Tahu wajah ceria? Belajar di rumah senyum. Bu Heni buka nanti masker di rumah ngaca senyum. Mana sih yang paling bagus senyum? Itulah yang ditampilkan. Belajar senyum. Harus belajar kita, karena ada orang yang nggak pernah senyum, pahit aja, kusut aja mukanya. Nauzubillah. Nggak usah bikin kantong kosong, nggak usah, nanti dulu. Itu yang paling mudah dalam agama kita. Kata Nabi, tabassumika fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Nggak bisa ngasih Pak Tio duit 10.000, senyum aja Pak Tio. Itu udah luar biasa. Kemudian apa? Tegur sapa. Assalamualaikum, apa kabar Bi? Alhamdulillah. Ini ketemu periusan Caca nggak kenal. Siapa tadi? Abi kayaknya. Dia tahu? Iya, bukan. Jenggotnya pirang Abi. Kok kamu ngandung orang Caca nggak kenal lah? Abi kan bukan warga kita lagi, sudah pengawas sekarang dia. Amin. Amin yo. Amin. Nah, ya Allah. Amin. Gitu ya. Jadi akhlak ini luar biasa. Saya lagi belajar itu. Karena apa? Kata dulu para ulama, kami belajar akhlak 20 tahun. Belajar ilmu agama syariat hanya 15 tahun. Mereka belajar akhlak dulu, adab dulu yang teman dipelajari, baru belajar tentang agama, berwudu itu gimana. Hari ini kita kan nggak pernah belajar akhlak. Makanya banyak orang nggak berakhlak. Sholatnya rajin, puasanya rajin, infaknya banyak, tapi ngomongnya lekit. Lihat kawan bawa tupperware baru, kredit itu kredit. La ilaha illallah, sakit hati. Kawan bawa mobil baru, ngomong, mobil minjem rental itu. Kamu nyelekit terus sih ngomong. Kamu ahli ibadah, mana bukti ibadahmu itu? Padahal seluruh ibadah kita di dunia ini kelihatan dari perubahan akhlak. Kalau nggak berubah akhlak, evaluasi ibadah kita. Jangan-jangan riak pamer bukan karena Allah. Dua, jangan-jangan gerakannya, bacanya nggak benar, nggak sempurna. Karena sholat aja udah jelas. Ayatnya mengatakan, inna sholat tatanda anil fasya
wal munkar. Sholat kamu itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kamu nggak nampak. Sholat jojong, maksiat jojong. Maka sholat yang seperti ini, kata Rasulullah, ketika di padang mahsyar, ya Allah, mana pahala sholatku? Dikumpulkan batu-batu gunung besar, masukkan ke karung besar, lemparkan ke mukanya, hancur remuk mukanya. Ini pahala sholatku. Kenapa ya Allah? Sholatmu itu tidak memperbaiki akhlakmu. Sholatmu tidak tampak dalam pergaulan keseharianmu. Kamu sholat rajin tapi kamu jahat sama orang. Kamu sholat rajin tapi kamu dengki. Lihat kawan beli HP baru, kamu sudah mulai panas dingin. Lihat kawan bawa mobil baru ke sekolah, kamu gemeteran. Lihat kawan beli kereta api, kamu pingsan. Nah, teman-teman semua, itu perlu kita evaluasi. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Lalu ada yang bertanya, Bi, akhlak terbaik itu kepada siapa, Bi? Nah, ini penting ini untuk anak-anak gadisku, anak bujangku yang belum menikah. Untuk kita ya penting juga. Kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanahum khuluqa wa hiyarukum birisanihim. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya orang berakhlak, akhlak kepada istrinya. Pak, jadi akhlak kepada istri menentukan kualitas iman kita di hadapan Allah. Ada laki-laki kalau sama temennya ketawa-ketawa 2 jam. Wah, ketawa. Giliran sama bini, ketusnya luar biasa. Cepet lagi siapin kopi. Enggak, jauh di pandangan mata Allah. Jadi kalau teman-teman semua mungkin ya nanti punya pasangan hidup, kalau suami itu tidak mampu memberikan akhlak terbaik kepada istrinya, maka imannya di hadapan Allah rendah. Karena Nabi yang bilang, yang terbaik akhlak itu akhlak kepada istrinya. Lalu dalam hadis lain Nabi katakan, yang terbaik akhlak orang beriman itu kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Ini saya sering mendapatkan, kalau dia sama orang lain kayaknya mesra, ngobrol 2 jam itu gak kerasa. Dia ngopi-ngopi, ketawa-ketawa. Giliran kawannya pulang, ada istrinya, tampil wajah aslinya. Bengis, kejam, lambat dikit bikin kopi, piring melayang. Ya namanya piring udah pecah dibuang ya. Itu kan nauzubillah. Maka saya katakan dengan kawan-kawan, kita semua, ketika kita sudah sholat, niat kita udah karena Allah, maka evaluasi akhlak kita. Kata Umar bin Khattab, seandainya kamu punya 9 akhlak yang mulia, lalu kamu punya 1 akhlak yang tercela, maka 9 ini hilang karena hanya 1 akhlak tercela. Ini koreksi buat saya. 1 aja akhlak yang nggak baik, misalnya kita udah sholat, udah puasa, sudah rajin bantu, tapi sering nyumputin makanan misalnya. Ya, orang diam-diam dengar pengajian masukin dalam tas 1, 2, direkam sama kawan, kan tercela tuh, ya kan? Padahal selama ini baik, tapi gara-gara kelakuan sedikit yang jelek tadi, habis yang 9 tadi. Orang ingatnya dia tukang nyumputin kue. Ini bukan nyinggung siapa-siapa ya, jangan nyinggung. Habis ngomong aja enggak, yang nyinggung ya. Nah, teman-teman semua, demikian kajian kita. Karena waktu hampir pada pasal 12 ya. Intinya ibu bapak, inilah arisan kami, ada kajiannya ya. Jadi mari saya dan kita semua evaluasi. 1, evaluasi amalan hati berupa niat. 2, evaluasi amalan badan berupa sholat. 3, evaluasi akhlak kita berupa sikap, ucapan, tindakan, dan penampilan. Ada yang sudah sholatnya rajin, puasa rajin, tapi belum berhijab. Ada yang sudah sholat rajin, puasa rajin, tapi keluar pakai celana pendek, dengkul lancipnya kelihatan. Jadi itu harus diperbaiki ya. Ada yang sudah berjilbab, sudah rapi, lebar, tapi naik motor ngangkang, pakai celana apa nama, swimsuit ya. Iya, untuk senam itu. Iya, yang kayak tadi yang mobil, yang motor lewat depo kita tadi. Nah kan dilihat dosa, nggak dilihat jarang-jarang.
repot itu ya, berdosa lihatnya ya. Nah, jadi perbaiki penampilan juga. Demikian teman-teman semua, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.